Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pemilik alam semesta, yang tiada zat yang lebih mulia dan lebih besar daripadanya. Segala puji bagi Allah yang maha tunggal, yang tidak membutuhkan ketergantungan oleh apapun. Segala puji bagi Allah menciptakan alam semesta beserta dengan isinya. Segala puji bagi Allah menciptakan makhluk yang menempati alam semesta dan memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Tiada satupun makhluk di seluruh alam semesta ini kecuali semuanya dipenuhi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada manusia yang apabila tidak diciptakan nurnya, maka tidak akan pernah tercipta seluruh alam semesta. Salawat serta salam selalu tercurah kepada manusia yang rela mengorbankan jiwanya, raganya, hartanya, bahkan seluruh kehidupannya hanya untuk keselamatan umatnya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada manusia yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seluruh hukum, seluruh jalan keselamatan untuk membimbing keselamatan bagi umatnya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada manusia yang tidak ada satupun manusia yang lebih mulia daripadanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada manusia yang pasti akan menolong, memberikan syafaat kepada seluruh umatnya di yaumil qiyamah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita, pemimpin kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam hari ini, malam Minggu pertama setelah kita mengadakan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di majelis kita. Saya secara pribadi dan mewakili atas nama panitia juga mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada seluruh panitianya, seluruh keluarga besar Majelis Warid Intisab yang telah banyak mengorbankan tenaganya, fikirannya, bahkan hartanya, semua apa yang telah dikorbankan untuk terlaksananya acara
Maulid baginda Nabi Muhammad SAW di majelis kita. Yang pasti apapun yang kita keluarkan, apapun yang kita usahakan sebagai bentuk kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW pasti akan berbalas baik di dunia maupun di akhirat. Kalau kita ini percaya sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak percaya ya tidak akan bisa. Jangankan berkorban, jangankan ya mau mencintai Rasulullah. Kalau kita tidak percaya kita ini umatnya, ya, bahkan untuk mendatangi saja kita sulit. Mendatangi saja kita sulit, apalagi mengorbankan pikiran, tenaga, harta dan segala macamnya. Akan tetapi saya meyakini bagi kita yang belum bisa mencintai baginda Nabi Muhammad SAW dengan sepenuh hati, belum bisa nih ada rasa cinta. Kenapa? Karena memang kita tidak berjumpa dengan beliau. Kita baru dengar kisah-kisahnya saja, ya. Kita belum melihat wajah yang penuh dengan lautan cahaya. Kita belum bersentuhan, berdekatan dengan manusia yang mengeluarkan aroma paling wangi di seluruh alam semesta. Kita belum berjalan dengan keberkahan bersama kehidupan kita selama ini, sehingga kita sulit merasakan rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau sama cewek yang cowok nih ya, waduh, apalagi yang dicintai, kayaknya jalan sama beliau mau berkah banget gitu ya. Kayaknya hidup mah tenang aja, asalkan bersama adinda. Masya Allah. Adindanya kayak gitu, asalkan bersama kakanda. Itu mas tahun 2 tahun pertama ya. Kesononya gitu, sono jalan masing-masing. Allahu Akbar. Beli motor ke sampai 5. Suami 1, istri 1, anak 1, nggak mau lagi boncengan. Allah. Enggak bah, itu mah bukan karena saya benci sama istri, bukan karena bosen. Itu mah biar memudahkan saja mobilisasi di rumah tangga saya, agar bisa lebih cepat kemana-mana, nggak mesti nunggu saya kalau mau kemana-mana. Tuh alasannya mah keren. Padahal mah yang laki ya, biar nggak ketahuan kalau lagi ngelirik pantat. Allahu Akbar. Yang perempuan biar ketahuan kalau dia jalannya ya senang-senang sama temen yang ngabisin duit lakinya. Tapi insya Allah nggak ada yang begitu ya di Majelis Warid Intisam, nggak ada, insya Allah, amin, nggak ada. Kembali lagi, rasa cinta kepada baginda Nabi harus melebihi daripada rasa cinta kepada istri, kepada anak, kepada orang tua sekalipun. Bahkan seluruh alam semesta yang kita anggap indah, yang kita anggap menghibur kita, mencintai kita, tidak boleh ada satupun yang kita cintai di hati kita kecuali melebihi cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh. Tidak beriman seseorang sampai dia benar-benar mencintai baginda Nabi melebihi dari cintanya kepada orang tuanya, kepada istrinya, kepada anaknya, dan seluruh orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidak bisa disebut orang beriman kecuali sudah mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hak. Itu hak. Kalau kita benar ingin dikumpulkan sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lebih kita cintai kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abah susah. Susahnya kenapa? Ya tadi, karena belum melihat, belum mencium aromanya, belum berjalan bersamanya. Karena kita makan, iman kita masih dengan apa yang kita lihat, kita rasakan. Ya gitu ya. Bagaimana caranya? Salah satunya tadi,
mengorbankan pikiran kita, tenaga kita, hati kita, jiwa raga kita hanya untuk perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Ada maulid kita bantu, walaupun kita belum cinta, nanti Allah akan tambahkan rasa cinta di hati kita. Tuh begitu caranya biar bertambah cinta pada baginda Nabi. Ya. Banyakin bersolawat akan bertambah rasa cinta kepada baginda Nabi. Ikutin ajaran baginda Nabi mulai dari tidur, bangun tidur, tidur lagi. Diikutin tuh ajaran baginda Nabi, akan ditambahkan oleh Allah rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintai orang-orang yang dicintai baginda Nabi. Siapa itu? Para pewarisnya, para ulama. Cintai mereka, maka akan ditambahkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, begitu. Kalau kita tidak mau berusaha seperti itu, nunggu hidayah doang turun. Ya. Saya nanti nunggu hidayah aja. Kapan rasa cinta ini tumbuh kepada baginda Nabi? Mulai besok nggak usah kerja, nggak usah usaha. Nggak usah kerja, nggak usah usaha. Biarin aja. Rezeki mah udah diatur sama Allah, nunggu di rumah. Ini mah giliran usaha, kerja, nyari makan yang di perut jadi usahain, padahal udah diatur sama Allah. Giliran mencari cinta tidak mau ada pengorbanan. Itu namanya orang-orang yang tidak fair, yang tidak adil kepada dirinya sendiri. Ingin dapat cinta berkorban, men. Ingin dapat cinta sungguh-sungguh. Cewek kalau kita sungguh-sungguh ya mencintai dia, yang model kayak gimana bisa kelepek-kelepek. Ya. Ini mah giliran pengen dapetin cewek sungguh-sungguh ya. Ingin dapat duit sungguh-sungguh, ingin punya usaha sungguh-sungguh, ingin hidupnya tenang, punya duit banyak sungguh-sungguh. Giliran ingin mendapat cinta baginda Nabi Muhammad SAW, kita tidak bersungguh-sungguh. Itu namanya kita tidak adil kepada diri kita sendiri. Ayo, ya, dengan ditandai Maulid baginda Nabi Muhammad SAW di majelis kita malam minggu kemarin, kita awali kembali, kita restorasi kembali, kita perbaiki kembali kemana arah cinta kita yang sesungguhnya, yang hanya berhak untuk kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita bersungguh-sungguh datangi majelis-majelis ilmu, cintai para ulama, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, berkorban pikiran, hati, tenaga hanya untuk demi kemajuan daripada apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah akan Allah tambahkan terus rasa cinta kita, dan yang pasti janji baginda Nabi Muhammad SAW, seseorang akan bersama dengan yang dicintainya. Maka kalau kita sudah cinta pada baginda Nabi Muhammad SAW, pasti kita akan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya semua anggota dari keluarga besar Majelis Warid Intisab. Semoga dengan suksesnya acara kemarin bertambah cinta kita pada baginda Nabi Muhammad SAW. Makin semangat kita sholawatan malam minggunya, hadir di majelis ta'limnya, dan yang pasti semua yang kita dekati kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan mendatangkan ketenangan bagi hidup kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلاة الله والسلام على من جاب المعجزات. صلاة الله والسلام على من جاب المعجزات. محمد والآل الكرام وصحبه ذي الكرامات. يا سيدي يا نور الأنوار نور لنا بالنور الأبرار. يا شافعي يا سر الأسرار. اشفع لنا في حضر الجبار. يا هادنا ترياق الأغيار. أنت المفتاح أبواب اليسار. افتح لنا فتحك الأنصار. قلب المنام اسأله القهار. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. صلى الله على محمد صلى الله وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك. صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus tsaniyah.
Dan makalah yang kedua, qala Nabi alaihi salam, telah bersabda siapa baginda Nabi, alaihi bagi baginda Nabi, assalam yaitu salam, alaikum bimujalasatil ulama, hendaklah kamu semua duduk dengan para ulama, ail amilin, atau mereka yang berbuat sesuai dengan ilmunya, wastima'il kalamil hukama, dan mendengarkan perkataan orang-orang yang bijak, yang mempunyai hikmah, ail alimin bizatillahi ta'ala, atau mereka yang mengetahui ilmu tentang zat Allah Ta'ala, al-musiyyina, yang sesuai fil aqwalihim, di dalam ucapan mereka, wa af'alihim, dan perbuatan mereka. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalba, maka sesungguhnya Allah Ta'ala yang mulia Allah menghidupkan hati al-mayyita, yang mati, binuril hikmah, dengan cahaya hikmah, ayil ilmin nafi, atau dengan ilmu yang bermanfaat, kama yuhyil arda, seperti halnya Allah menghidupkan dunia, al-maitata, yang telah mati dunia, bima il matori, dengan air hujan. Wa fi riwayat Tabrani, dan di dalam hadis riwayat Imam Tabrani, an Abi Hanifah tajalisul kubara, dari Abi Hanifah, duduklah kamu semua dengan para pembesar. Maksudnya di sini kubaroil alim, orang-orang pembesar, alim-alim, orang-orang yang punya ilmu. Wasailul ulama, dan bertanyalah kalimu semua kepada para ulama. Wa khalitul hukama, dan bergaulah dengan orang yang bijak, yang bijaksana. Karena di sana, kalau di sini hanya sini, kalau di sono bijaksono. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat lain lagi, jalisil ulama, duduklah dengan para ulama, wa sahibil hukama, dan bergaulah dengan orang-orang yang bijaksana, wa khalitil kubara, dan bergaul dengan para pembesar. Dalam makalah diucapkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diingat-ingat nih, kalau yang namanya makalah baginda Nabi, perkataan baginda Nabi, itu disebut hadis. Kalau para sahabat, ya, itu bukan hadis, boleh makalah, boleh nasihat, boleh mahfudhot. Semua tabi'in juga gitu, tabi'in, ulama ngomong nasihatin, itu bisa jadi cuman kalimat-kalimat mutiara. Tapi khusus baginda Nabi Muhammad SAW, perkataannya, perbuatannya, apa lagi? Itu dia. Besok-besok kita suruh dia ngaji sini. Perbuatannya, perkataannya, baik yang didiamkannya, semuanya, sampai pakaiannya, sampai seluruh kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW, itu adalah hadis. Itu adalah hadis. Apa itu hadis? Kebalikannya lagi, yaitu perkataan, perbuatan, tingkah laku, pakaian, semua dari kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pasti semua hadis itu menerangkan isi Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu nggak boleh ditafsirin sendiri. Orang-orang zaman sekarang itu enak baik nafsirin Al-Qur'an dengan kemauannya pribadi. Akhirnya
menciptakan perpecahan di tengah umat karena tadi sok tahu, baru tahu ABCD, baru tahu ngerti bahasa Arab, udah mau menafsirkan Quran. Kalau timbang ngerti bahasa Arab, anak TK yang saya jumpai di Mekah jago bahasa Arabnya. Ya. Abu Jahal jago bahasa Arabnya, orang-orang ahli bahasa. Ya. Orang Quraisy itu terkenal tukang syair. Ente kalau baru ngerti bahasa Arab 1, 2, 3 doang, baca buku 1, 2, emang kebanyakan jadi pada sok tahu, kagak ngerti ilmu. Orang yang kagak punya sanad biasanya songong, percaya sama saya, songong. Baru ngerti bahasa, baru ngerti begini begitu, ngaji dikit, songong rata-rata karena nggak punya sanad. Ya. Jadi semua perkataan baginda Nabi itu bersanad. Bahkan ulama kontemporer terakhir abad 20, semoga bukan terakhir, semoga habis ini ada lagi, yang disebut musnid dunia, yang memegang sanad seluruh dunia, itu terkenal di kalangan para ulama dan tidak ada yang bisa memahtakannya. Siapa itu? Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin yang berasal dari kota Padang, tapi beliau sudah lahir di Mekah, tinggal di Mekah, jadi gurunya para masyayikh, jadi gurunya para habaib. Karena kenapa? Beliau yang megang sanad hadis terbanyak di seluruh dunia, disebut musnid dunia. Kalau orang Wahabi mah gak bakal ngambil sanad dari beliau. Tapi kalau Wahabi yang benar-benar ngaji, yang beliau tahu apa itu ilmu sanad, pasti ngambil. Jadi Wahabi juga ada yang benar, ada yang keliru, men. Ya, kalau saya sih secara pribadi tetap menganggap Wahabi mah orang Muslim, nggak apa-apa, udah lagu-lagunya doang. Tapi coba-coba ngebidahin saya, nyalain saya, gue injek batang lehernya. Mari coba. Ya. Tapi dia bawa Wahabi, bawa dirinya sendiri, itu silahkan, itu pendapat masing-masing. Tinggal nanti pembuktiannya di sorga, nanti pembuktiannya di akhirat. Yang mana yang begitu, bukan kita yang bisa memvonis manusia benar salahnya, bukan kita. Yang penting kita ngaji, mana ngaji kepada orang yang benar-benar ngaji, yang sanad ngajinya jelas sampai kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan katanya, bukan. Itu. Jadi perkalimat dari Al-Quran itu, per ayat-ayatnya itu, ya, ditafsirkan itu dengan hadis, dengan perbuatan, dengan perilaku seharian baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan pada para sahabat, diajarkan lagi kepada tabi'in sampai para ulama, sampai kepada kita. Gak ada istilah ngarang-ngarang. Menurut saya gak ada, menurut saya ilmu, menurut saya sering tuh ditanyain, Abah, menurut Abah, waduh, menurut Abah, kalau saya kawin lagi boleh nggak Abah? Boleh, apalagi sama saya, Masya Allah. Atau menurut saya itu mah nggak begitu caranya, nggak boleh menurut saya. Ilmu mana boleh menurut saya. Kecuali kalau ditanya, Abah kan punya pribadi, punya diri, menurut pribadi Abah, diri Abah. Nah, tapi kalau ilmu menurut saya nggak ada. Itu semua harus menurut daripada guru-guru kita yang dijelaskan oleh guru-guru kita. Nggak boleh menurut saya. Makanya hati-hati nih yang baru ngaji sok-sokan nasehatin orang, ujung-ujungnya antara dua. Kalau nggak jadi makin songong, ngerasa udah bener nasehatin orang, kalau nggak marah-marah karena nggak didengerin orang. Nasihatin orang, lu kamu denger apa kata gue, gue gini-gini ngaji tuh, marah jadi. Orang kalau udah bener ilmunya, orang mau denger, mau kagak, mau tidur, mau gelimpangan semua di depan, nggak peduli. Ngaji mah ngaji baik, karena ngaji mah bukan untuk orang, ngaji mah untuk diri sendiri, untuk memperbaiki kelakuan sendiri. Itu orang kalau sudah berilmu mah. Ini pengen nasihatin orang, baik kerjanya. Giliran orang nggak mau dengerin, marah-marah. Kata lu bukan denger, coba. Ya laki sama bini ya sama, bini sama laki ya sama. Ngaji, makanya ngaji.
Susah bah, ajak istrinya diajak ngaji, suaminya diajak ngaji. Kalau nggak bisa iya doain. Jangan main nasihat-nasihatan mulu, nasihat-nasihatan mulu di ujungnya debat, debat. Giliran udah debat apa? Yang disalahin kan gurunya. Ini gara-gara ngaji malam-malam nih kan begitu. Apa lagi Pak ini salahin? Ya Allah, udahlah mana gratis, dikasih tempat, dikasih kipas angin, dikasih, masih disalahin baik gua. Ya Allah, pantesan gemuk Abah, Masya Allah. Gitu ya. Hati-hati. Kenapa Abah tuh gak mau ngaji di luar? Ngaji fikih di luar, kenapa gak mau ngaji? Padahal banyak yang nawarin, kenapa? Kata guru Abah, orang yang sudah diberikan kebenaran, apalagi sesuai dengan ilmunya, ini guru Abah yang ngomong, kemudian dia menolak, hukumnya bisa menjadi kafir. Kafir itu aslinya adalah kafaro, menolak. Apa yang ditolak? Kebenaran. Kita ngaji, dijelasin sama guru kita, ada kitabnya, kebenaran itu ditolak oleh orang lain yang dia tahu itu benar, maka bisa jadi kafir. Maka dari itu, dari menjerumuskan orang menuju kekufuran, lebih baik nggak usah, biarkan orang yang datang ke kita baru kita jelaskan. Kalau dia mengkufurinya itu urusan dia. Tapi kafir di sini bukan berarti dia keluar Islam ya, bukan. Itu namanya menolak kebenaran. Ya, menolak kebenaran itu lebih kepada sombong. Jadi disebut kafir asghar, apa kafir yang kecil. Ya, asyirkul asghar, syirik kecil itu ada ar-riya, sombong, al-kibr, kesombongan. Menolak apa? Taghammadun nas, merasa diri lebih besar, ya, juga menolak kebenaran. Gara-gara siapa? Dia menolak kebenaran, gara-gara kita nyampein kebenaran, kan begitu ya logikanya. Kalau kita nggak sampein kan dia nggak bisa nolak. Wah berarti Abah nggak mau dakwah gitu ya, disalahin lagi Pak ya banyak, bener-bener salah mulu gua. Yang namanya dakwah itu mengajak, tiap hari dia diajak, baik lewat YouTube, lewat IG, lewat status, lewat teman-teman yang lain. Gak usah pakai nyalahin gurunya, emang elunya aja yang hatinya keras. Diajak ya tiap hari, belum tentu mau ikut. Alasannya banyak baik. Yang beginilah, yang begitu. Bukan Bah, sebenarnya saya itu nggak mau ngaji ke Abah bukan karena apa-apa, karena sebel. Abah mah kalau ngomong bener tapi nyalakin di hati. Subhanallah. Gitu Bah. Sebenarnya saya terima kebenarannya Bah. Cuman nyelekitnya ini saya yang keterima, Masya Allah. Dengerin ya, kenapa ente bisa sakit hati ente denger apa yang saya sampaikan? Yang pertama, saya mah tidak nyampein untuk ente, saya nyampein ke hati saya sendiri. Makanya hati akan sampai ke hati. Harusnya bersyukur kalau omongan itu sampai ke hati ente, mah berarti kebenaran itu udah masuk, tinggal ente terima atau kagak. Itu doang. Ini malah kabur. Satu, yang namanya keluar dari hati pasti sampainya ke hati. Saya ngomong begini ABC buat hati saya, memperbaiki diri saya, bukan memperbaiki ente. Tapi ente bisa terima kepada hati ente, berarti kita sama-sama memperbaiki diri. Paham? Ya mudah-mudahan baik kita sama-sama jadi baik. Bukannya malah mau sakit hati, kagak datang-datang lagi bos. Ya, akhirnya jauh dari hidayah Allah. Ya tuh, kenapa saya nggak mau dakwah keluar? Karena begitu, udah banyak dakwah itu artinya mengajak, udah banyak yang ngajak. Apalagi zaman sekarang yang namanya media YouTube, media IG apa segala macam. Tinggal mau datang atau enggak. Kan orang alasannya banyak banget. Bah kalau saya mengaji begini bah ya susah, pengennya mas saya diskusi. Baik silahkan, mau diskusi kek, mau nungging kek, mau apa, datang deh. Gak usah pakai banyak alasan. Gak usah pakai banyak alasan. Tinggal hati kita mau terima atau tidak apa yang diberikan. Apabila itu baik maka terima. Kalau tidak baik ya silahkan anggap tidak baik. Saya juga nggak maksain. Nah gitulah kira-kira. Tapi kalau hadis Nabi yang kita tidak percayai, bisa-bisa jatuhnya kafir. Na'udzubillah semua. Na'udzubillah.
Dari itu persiapkan hati kita nih, persiapkan hati kita. Nanti ini kita kan sakit nih, dibersihin. Pas kita wafat kan udah bersih. Ketemunya sama siapa? Sama baginda Nabi tuh gitu. Temunya sama siapa? Sama guru-guru kita yang udah mendahului kita, karena kita ngikutin jalan beliau-beliau. Tapi kalau yang kita gedein itu diri kita doang nih. Diri kita mulai kita gedein. Nih gua hasil ngaji, lu harus ngaji. Nih gua hasil ngaji, debat sama orang. Nih gua ngaji, ngerasa paling gede. Nih gua ngaji, udah repot tuh. Bukan malah memperbaiki diri, tapi ujung-ujungnya malah merusak dirinya sendiri. Yang salah ilmunya apa orangnya? Orangnya. Ilmu mah nggak pernah salah. Ya. Jadi hadis baginda Nabi, salah satunya kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian duduk dengan ulama. Siapa itu ulama? Mereka yang berbuat sesuai dengan ilmunya, dan juga mendengarkan perkataan orang-orang yang bijak. Siapa mereka? Orang-orang yang mengetahui tentang zat Allah. Mereka yang sesuai dalam ucapan dan tindakannya. Karena sesungguhnya Allah itu menghidupkan hati yang mati dengan cahaya, dengan cahaya kebijaksanaan, cahaya hikmah, yaitu ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana Allah menghidupkan dunia ini, dulu mati, Allah hidupkan dengan air hujan. Ya, kering kerontang, giliran dikasih air tumbuh lagi, itu kehidupan di muka bumi. Itu gitu. Yang pertama yang akan kita kupas, hendaklah kalian duduk dengan ulama. Duduk doang ya, Bah ya. Semua tiduran, bukan begitu maksudnya duduk dengan ulama, sayang. Ngaji, cari ilmu, maka penuhin syarat-syarat cari ilmu. Kalau mau duduknya itu sebagai duduk dengan ulama. Barang siapa yang melihat wajah gurunya dengan kasih sayang, dan dia meyakini sebagaimana melihat baginda Nabi Muhammad SAW, maka betul dia telah melihat baginda Nabi Muhammad SAW. Itu kalau sama guru mah. Ama guru itu yang pertama kali bukan ente pengen ngajinya, bukan. Ente mau ngaji mau kagak, mau jauh dari ilmunya Allah, Allah kagak rugi, baginda Nabi kagak rugi. Jadi jangan bawa nih diri saya pengen ngaji, jangan. Yang paling utama sebagai pondasi adalah kita itu butuh dengan ilmu. Sebab tanpa ilmu kehidupan kita pasti rusak. Kebanyakan dari kita menjalani hidup itu bukan dengan ilmu, tapi dengan sok tahu. Dengan sok tahu. Dengan logika. Dengan ngerasa bener. Udah banyak kuat-kuat, wah tiap hari bikin status mau dari kuat-kuat. Saya ngaji, bah, masya Allah. Saya duduk dengan ulama, bah. Saya ngaji, saya punya ilmu, nggak begitu. Orang-orang yang seperti ini, apabila dia ngaji, mulai dari langkah awalnya itu akan merusak dirinya. Sebab apa? Setan juga berilmu, iblis juga berilmu. Karena dia mendasari ilmunya dengan kesombongan. Gua yang pengen ngaji, tuh. Gue pengen ngaji. Gue datang ke majelis ilmu untuk dapat ilmu. Maka setelah dapat ilmu apa? Dia akan merasa dirinya berilmu, orang lain salah, gue yang benar. Tuh. Giliran punya masalah dikasih tahu, lebih susah lagi yang model gitu mah. Ngerasa tahu, beneran. Kalau ngaji model kayak begitu, sampai kapan hidupnya masalah mulu. Tapi saya mah berharap model-model yang kayak gitu biarpun hidupnya masalah mulu,
tetap masuk surga nanti. Walaupun hidupnya capek, datang dari masalah satu ke masalah lainnya, hidupnya susah, hidupnya sempit, hidupnya gelisah, tiap hari baru selesai masalah datang lagi masalah baru. Saya tetap berdoa biar yang kayak gitu tetap masuk surga. Tapi jangan ada yang kayak begitu di sini. Saya pengen berharap yang di sini hidupnya bahagia dunia wal akhirat. Bukan cuma di akhirat nanti, tapi di dunia juga dia bakal bahagia. Karena nggak mungkin ngikutin jalan baginda Nabi hidupnya susah tuh, nggak mungkin. Nggak mungkin. Yang membuat hidup kita susah karena kita jauh dari ilmu. Tapi Abah ada pertanyaan, baginda Nabi hidupnya susah kata siapa? Beliau sangat menikmati. Kita miskin itu beda sama baginda Nabi miskin. Kita miskin karena keadaan, men. Baginda Nabi miskin karena pilihan. Kalau baginda Nabi mau kaya raya. Kita mah miskin karena keadaan. Karena nggak mau ngikutin ilmu, karena males, karena keras kepala, karena susah dikasih tahu, miskin. Tapi baginda Nabi miskin itu bukan karena keadaan, karena pilihan baginda Nabi Muhammad SAW. Saya lebih memilih miskin. Baginda Nabi sering ditawarin sama malaikat Jibril, kamu memilih sebagai nabi yang seperti Nabi Sulaiman kah atau Nabi Ayub atau siapa? Baginda Nabi memilih menjadi nabi yang miskin agar tidak memberatkan umat-umatnya dan menyenangkan hati umatnya yang miskin-miskin. Pilihan, men. Kita susah bukan karena pilihan, karena kelakuan kita, karena keadaan kita kan ngaco itu, mah. Karena nggak ada lagi jalan keluar, akhirnya susah. Kenapa? Karena sombong tadi. Mengawalinya dengan sombong. Mengawalinya dengan kiber, ngerasa diri udah benar. Susah dapat ilmu, karena ilmu itu pasti bikin kita senang. Baginda Nabi miskin senang, Sayyidina Ali miskin senang. Kita mah udah ada duitnya masih susah. Allah Akbar. Apalagi lagi miskin, susah banget. Allah. Ada duit susah, enggak ada duit susah. Ya Allah Karim. Enggak ada duit lebih susah lagi. Maka dari itu jalisul ulama itu adalah duduk kepada ulama dengan konsep kita butuh kepada ilmunya ulama. Bukan cuma sekedar duduk. Butuh, dari kata bahasa tolaba yatlubu, meminta. Maka ada istilah tolabul ilmi. Butuh. Santrinya yang ngajinya disebut tolib. Ada Bang Tolib yang di pinggir jalan yang suka minta cepen. Bukan itu. Tolib itu artinya santri. Nah, murid itu katanya aroda yuridu, muridun, orang yang menginginkan. Butuh tolib, orang yang butuh, dia meminta. Yang namanya butuh, sayang, yang namanya butuh kudu minta, kudu tunjukin kebutuhannya kepada guru, cara duduknya, cara bersikapnya, di hatinya, kebutuhan kepada ilmu. Kalau kita tidak bisa mencari ilmu sampai seperti itu, sampai kapanpun, sekalipun guru kita seorang waliullah, ilmu itu tidak akan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Pasti itu. Karena itu dimulai dari diri kita. Maka baginda Nabi memerintahkan jalisul ulama itu, duduk dengan para ulama, dimulai dari perintah duduk, yaitu cara untuk kita meminta ilmu kepada ulama. Wah, tenar di zaman-zaman dulu bagaimana orang pengen punya ilmu ya. Berdiri 2 hari 3 hari di depan rumah kiainya, menunjukkan kebutuhan dia kepada ilmu. Sama kiainya dicuekin. Lu mau diri kek, lu mau nungging kek, lu mau dicuekin. Sampai benar-benar terlihat kebutuhan dia akan ilmu. Ini mah kagak, ya udah duduk, datang songong lagi datang ke ulama. Parah itu mah. Hati-hati. Bukan dapat ilmu itu mah, dapat kualat.
Kualat. Kalau kita nggak siap, jangan songong-songong kepada ulama, mendingan gak usah ngaji. Ini mah kagak, ngaji juga buat gaya-gayaan biar dilihat sama tetangga dia ngaji, gua kayak ngaji gitu. Akhirnya sampai di tempat ngaji songong, nggak bisa memposisikan diri sebagai tolabul ilmi, karena tidak dimulai dari kebutuhan kepada ilmu. Nih pondasi orang-orang yang mau dapat keberkahan ilmu, yang supaya ilmunya manfaat dunia akhirat, tundukin tuh hati kita, tundukin rasa butuh kepada ilmu, rasa butuh kepada guru. Itu pertama kali, nggak ada selain itu. Di hati kita tuh harus benar-benar butuh. Itu yang saya tanamkan di hati kita, saya ketika saya ngaji sama guru saya butuh kepada beliau, saya butuh kepada beliau. Beliau butuh apa, kalau bisa mah jangan sampai minta, kita duluan yang nawarin. Saya dulu begitu, namanya berkhidmah kepada guru. Alhamdulillah sampai sekarang keberkahan dari apa yang guru saya kasih, alhamdulillah. Ilmu itu bukan tentang pengetahuan doang, tetapi ada karomahnya, ada kemuliaannya ilmu itu, ada keberkahannya ilmu itu. Kalau cuma sekedar tahu, di YouTube itu banyak yang tahu, tapi ilmunya belum tentu berkah, belum tentu punya kemuliaan. Dimulai dari cara mencarinya. Tundukkan hati kita, benerin adab kita, tundukin pikiran kita, tunjukkan kebutuhan kita kepada ulama tersebut, supaya kita diberikan ilmu oleh Allah melalui ulama tersebut. Kalau ini nggak dipakai, mau ngaji sama wali besar yang sebesar apapun, tidak akan bisa merubah kehidupan kita, dan tidak akan bisa kita disebut orang yang mencari ilmu. Tuh pondasi, itu yang disebut jalisul ulama, duduk dengan para ulama. Duduk dengan ulama, duduk bareng-bareng ini. Saya sering dengar pengajian, saya enak banget deh ngeliat orang kayak begitu, bener ya. Saya sering dengar pengajian, ya udah sono, ngapain lo kemari? Saya begitu pengen. Cuma karena di Maulid Rasulullah paling saya sholawatin doang, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Saya doain biar dibuka pintu hatinya. Padahal mah kesel. Saya mah juga sering ngaji di mana-mana ge. Atau mangga silahkan ngaji, kagak ada yang larang ente mau ngaji di mana. Tapi songongnya ente mau sampai kapanpun ente masuk dalam kubur, tidak akan bisa buka keberkahan ilmu dan kemuliaan ilmu dalam kehidupan ente. Gak akan bisa kalau modelnya kayak begitu. Baik santri yang nginep di rumahnya harus menunjukkan kebutuhan kepada gurunya, maupun santri yang datang kayak pengajian kayak begini, itu semua. Kalau enggak akan bisa tuh ilmu itu masuk ke dalam sanubari kita. Nah itu semua tolak ukurnya hati kita, dan hanya kita dan Allah yang tahu. Saya sih tidak bisa memvonis, wah Rahadian begini, Rizki begini, nggak bisa. Atau Bagus nggak bisa. Itu mah tergantung masing-masing orangnya. Dan kita juga nggak usah menilai orang lain atau ya teman di samping kita, makanya lu begini, nggak usah. Kita dulu, nggak usah pakai nunjuk orang. Tunjukkan kebutuhan kita kepada ilmu, maka akan datang kemuliaan dan keberkahan ilmu ke dalam kehidupan kita. Nih santri juga nih, ya, yang ngapalin Quran, Adin, Fajri, tunjukin kebutuhan ente sama Mang Jalal. Tunjukin kebutuhan ente sama guru-guru. Butuh, kitanya butuh, pasti lebih cepat ngapalinnya. Pasti itu mah, dibandingkan cuman sekedar nyetor. Karena kenapa? Keberkahan itu dimulai dari kebutuhan kita kepada guru kita, adab kepada guru. Adab, tunjukkan kebutuhan. Itu namanya jalisul ulama, duduk dengan ulama tapi kitanya sebagai orang yang talib, orang yang membutuhkan, orang yang pengen minta
ilmu. Ilmunya dari Allah, tapi adab kita yang akan membuat ilmu itu menjadi mulia dan berkah di dalam kehidupan kita. Pondasi itu, ingat-ingat ya, pondasi. Kalau enggak mah mau ngaji sama siapa aja nggak bakal bisa merubah kehidupan kita, percaya sama saya. Ya, karena memang begitu, udah rumus dari zamannya Rasulullah memang begitu. Bukan cuman sekarang. Ya, itu dari zaman dulu. Ya. Dan duduk dengan orang yang bijaksana. Jangan yang cuman tukang ngeceng-cengin doang, ngebuli-bulian doang. Bercanda boleh. Bercanda silahkan, mau ketawa ke TV boleh silahkan. Tapi cuman sekedar buli-bulian, ketawa-tawaan doang. Cari orang yang benar-benar bijaksana, yang mengajak kepada kebaikan. Saya dulu pertama kali ngaji sama Kiai Asep ya, ini cerita ya. Saya itu ikut jamaah tablik. Saya ikut jamaah tablik yang dari musola ke musola tuh, dari masjid ke masjid. Sebelum saya ikut sama Kiai Asep. Akhirnya ketika saya ikut itu, saya pas jadwal ngaji sama Kiai Asep. Dalam hati saya cuma satu, andaikan Kiai Asep guru saya ya, melarang saya untuk ikut jamaah tablik, maka saya tidak akan ikutin Kiai Asep. Tuh janji di hati saya. Andaikan saya pulang dari jamaah tablik, saya lagi ikut kegiatan, saya dilarang ngaji sama Kiai Asep, jamaah tablik yang saya tinggalin. Begitu. Tahu jamaah tablik kan? Yang dari musola ke musola tuh yang 3 hari. Alhamdulillah di jamaah tablik saya nggak dilarang ngaji, di Kiai Asep saya nggak dilarang untuk ikut hurut di jamaah tablik. Dua-duanya tuh orang-orang hikmah, orang-orang bijaksana. Nggak ada salahnya dengan jamaah tablik, Meng. Ente sok-sok memvonis orang, ente pernah ikut kagak? Silakan ikut, baru tahu rasanya. Tapi bah saya mah nggak mau, saya mah maunya ngaji sama abah aja. Silakan, tapi jangan salahin orang kalau ente kagak ngerti. Saya pernah ikut. Yang bener mah bener, yang oknum mah oknum. Di sini ge ada ya oknumnya ya. Apalagi jamaah tablik yang ribuan orang, jutaan orang. Paham gak nih? Kalau orang bener itu tidak akan mudah menyalahkan si A, si B, si C. Lu mau ngaji sama siapa aja silahkan tong. Tuh ibaratnya orang yang penuh bijaksana. Karena di sana kalau di sono bijaksana. Ini mah kagak. Kelar ngaji ngomongin pengajian yang lain. Ngaji model apa? Model begitu. Nyala-nyalain Habib, nyala-nyalain Kiai, nyala-nyalain Ustadz. Jangan ikutin yang model begitu mah. Cari orang-orang yang punya hikmah, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Sesuai dengan sila keempat dari Pancasila. Gitu. Lah benar kok tahu ya benar. Abah yang ketawa iya betul. Itu. Jangan ya, jangan ikuti orang yang suka nuding sana nuding sini. Siapapun orangnya, mau Habib, mau Kiai, mau Ustadz sama aja. Kalau orang suka jelek-jelekin orang lain jangan ikutin. Itu orang yang bijaksana, orang yang penuh dengan hikmah. Ikutin orang, ngobrol sama dia. Ini maka gua cari temen yang sekiranya dia punya kehormatan, dihormatin supaya kita ikut keikutan hormat. Wah, ujung-ujungnya apa? Merusak diri kita sendiri. Merusak diri sendiri. Kenapa sebabnya? Karena kitanya yang memang bukan mencari kebenaran, tetapi mencari pembenaran. Beda ya kebenaran dengan pembenaran. Pembenaran itu ya, kalau kebenaran itu hak, Al-Quran, hadis, ilmu-ilmu yang tawasul, yang nyambung kepada baginda Nabi, itu namanya musalsal, itu kebenaran asli, itu mah nggak bisa diganggu gugat. Tapi kalau pembenaran, pikirannya dicari dalil-dalil untuk ngebenerin, kelakuannya dicari dalil-dalil untuk ngebenerin kelakuannya, itu namanya pembenaran.
Kalau ada ustadz yang kagak ngerti apa yang dia pikirin, ustadz yang tidak setuju dengan perilakunya, pemikirannya, maka dia tidak mau nemenin ustadz tersebut. Itu namanya nyari pembenaran, bukan kebenaran. Tapi kan bah begini-beginilah, kata abah begitulah, itu mah pikiran ente kali. Wah, abah mah kagak nyampe. Subhanallah, keren amat. Orang nyari pembenaran mah kemana-mana kagak bakal berkah ilmunya. Halo, serius amat. Apa ngantuk kali ya? Udah bah ngaji malam-malam banget, kemarin dia baru maulid. Seharusnya sehabis maulid ya makin semangat nyari ilmunya. Tuh, muklis, ya tangannya sobek, ya masih mau ngaji. Masya Allah, masih mau nabu gendang baik. Udah abah panggil sini, masih mau bilang. Coba bayangin kalau tiba-tiba gendangnya darah lagi kan repot. Si Bagas mah nggak tahu banget, karena darah kasihan sama temennya, dia biarin temennya begitu. Masya Allah, jangan gitu guys, punya rasa kasihan apa dikit. Gitu ya. Hikmah orang-orang bijaksana itu nggak mungkin pengen ngejerumusin kita, nggak mungkin memprovokasi kita, nggak mungkin merusak kita. Cari teman bergaul yang benar, karena kata baginda Nabi, seseorang itu dilihat dari teman bergaulnya. Kalau teman bergaulnya benar, insya Allah dia bakal benar. Tapi kalau kebalikannya, tapi waduh, ada tapi lagi. Ada ustadz kiai mainnya ke apa namanya, kayak Gusmi itu mainnya ke bar, ke diskotik, itu gimana? Atau beda, itu mah khususiyah. Model kayak ente main ke bar, main ke diskotik jadi cewek. Model beliau mah dakwah. Jangan coba-coba men, jangan coba-coba. Abah berapa kali mama bangkan mau diajak ke kafe, nggak jadi-jadi. Ya jadi-jadi, bukan bangkannya yang menolak, abah pengen banget ya sama abah main ke sono. Ya, bukan Umi juga yang mencegah, tenang. Emang hati yang nggak bisa ke sono, pengen melangkah, nggak jadi-jadi. Apakah kafe haram? Tidak haram, tidak, itu mah tidak haram. Itu silahkan kalau minumnya kopi mah. Malah lebih haram duduk di pengajian, tapi pengajiannya ngomongin orang lain, naudzubillah. Di pengajiannya malah ngerusak agama, ngerusak lingkungan. Makanya nih, ini serius nih ya, yang nggak siap jadi guru agama nggak usah jadi guru agama, karena jadi guru agama itu berat men. Udah cukup Bagas aja, Masya Allah. Berat bener. Iya. Udah diomelin abah mulu. Kudu ngelayanin si Adin lagi, si Adinnya susah banget gitu. Ya Allah, berat men, berat udah. Enggak begitu, enggak. Itu asumsinya begitu. Maksud saya adalah dimulai dari kita tunduk sama guru, ya udah susah. Hati kita udah kebanyakan begitu. Banyak orang zaman sekarang ngomongin agama, Fatihahnya belum benar, salatnya belum benar. Giliran dibalikin, misalnya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pak Ustadz, itu yang korupsi salatnya 5 waktu rajin, saya tahu. Itu bagaimana? Karena ilmunya nggak mumpuni, akhirnya dia dengan mudahnya, berarti dia tidak bisa menghidupkan sholatnya dalam kehidupannya. Gimana caranya Pak Ustadz ngidupin sholat di dalam kehidupannya? Kalau salam di rumah orang pakai kesal kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ketemu orang pakai ruku, Allahu Akbar. Gitu ya cara ngidupin sholat dalam kehidupan. Ustadz PA, astagfirullah. Abah katanya nggak boleh ngejelekin orang. Enggak ada yang begitu. Ustadz nggak ada yang ngajarin begitu. Ya, enggak begitu. Yang namanya sholat itu diperbaiki, baru bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau memang kita akuin Fatihah kita salah, jangan sombong, belajar. Oh, sombong amat sih, disuruh diperbaiki Fatihahnya, belajar.
Tapi kan malu bah, saya udah setua ini masih disuruh bismi lagi. Atau nggak apa-apa, membersihkan hati itu mah. Dengan ente dipermalukan seperti itu, ente jadi belajar supaya tidak sombong dan mengakui diri kita ini lemah di hadapan guru, apalagi di hadapan Allah. Tuh, itu baru namanya tolabul ilmi. Fatihahnya benerin, rukuknya benerin, sujudnya benerin, baru bisa menyatakan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salatnya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang cewek akan jaga kehormatannya, yang laki akan menjaga kehormatannya. Si guru tidak akan mudah mata duitan. Si santri akan benar di dalam mencari ilmunya. Itu semua diperbaiki, diawali dengan awalu ma yuhasabu minal amal, ya ini ya as-shalah. Awal yang akan dihitung dari amal adalah salat. Perbaikin salatnya, insya Allah benar semuanya. Biar kata tahajud nunggang-nungging tahajudnya malah bikin dia jadi songong, malah bikin merasa diri lebih baik dari orang lain. Karena apa? Sholatnya belum benar, fatihahnya belum benar. Tahajud korupsi juga. Tahajud nonton porno, kagak udah. Gitu. Kenapa begitu? Karena sholatnya belum benar, belum bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bukan ayatnya yang salah, Ustadz. Cara menghidupkan sholat dalam kehidupan adalah perbaiki sholatmu, maka dengan sendirinya sholat yang benar itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam kehidupan kita. Mau bikin salah jadi malu, itu saya rasa diawasi terus oleh Allah. Begitu, itu namanya baru mempraktekkan sholat dalam kehidupan. Ngaji, sayang ngaji, gak usah songong, gak usah sombong, gak usah tenggil. Nanti giliran di akhirat baru, ya Allah ternyata sholatku gak ada ya. Ada, cuman udah dikasih di dunia semua. Dikasih wajah yang bersih, dikasih kedudukan yang mulia, tapi di akhirat tidak ada apa-apanya. Sebab apa? Kagak bener, niatnya kagak lurus, sholatnya kagak bener, kagak dari lain di mata Allah. Apalagi kalau kita mau hitung-hitungan ya, malaikat yang namanya malaikat itu disuruh A ya A, disuruh B ya B. Kita hitung-hitungan nih, kata Allah, diajarin sama malaikat nih Fatihah yang bener gini, suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil, makhrajnya jelas, mim di mana, ra di mana, ghairi itu di sini, ghairi. Malaikat tahu, bukan di tengah-tengah tapi di bawah, ghairi, dan nggak boleh ada kho-nya, ghairi. Malaikat tahu tuh keluarnya dari mana tuh huruf gho. Kalau nggak keluar dari situ berarti bukan makhorijul hurufnya huruf gho. Kalau bukan huruf gho berarti bukan ghairil maghdub. Kalau bukan ghairil maghdub berarti bukan Fatihah. Kalau bukan Fatihah berarti bukan salat. Ayo, setiap satu huruf itu dijaga malaikat, men. Atau wajar Fatihah kita belum bisa membuat salat kita menjadi khusyuk. Karena setiap makhorijul huruf yang keluar tidak sesuai dengan pada tempatnya dan tidak bisa menjadi penjaga-penjaga malaikat di makhraj huruf tersebut. Tuh, jangan percaya sama ustadz yang bilang sholat khusyuk itu tidak bisa. Bisa. Ustadznya aja yang belum ngaji lagi, ustadznya aja yang sombong kagak mau ngaji lagi. Bisa khusyuk. Malaikat akan membantu kekhusyuan kita. Makhrajnya benerin, gerakannya benerin, takbiratul ihramnya benerin. Pasti sholat kita dibikin khusyuk sama Allah, diberikan hidayah khusyuk sama Allah. Itu pasti. Kalau kita belum khusyuk berarti sholatnya yang belum benar. Introspeksi diri, bukan cari pembenaran. Wah, zaman sekarang mah susah sholat yang khusyuk. Kudu ngebersihin hati dulu, kudu ini dulu, kudu itu dulu. Ya begitu sayang, cari ilmunya yang benar.
Cari ilmunya yang jelas, ilmunya mengajarkan kita kepada perjalanan sampai menuju kepada Allah yang hakiki, bukan yang KW-KW, bukan yang khayalan, bukan yang katanya-katanya. Yang jelas sanadnya, yang jelas perjalanannya, yang jelas menyelamatkan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Itu namanya jalisul ulama, ya. Jadi jangan salahin ulamanya dulu, kitanya dulu. Benar nggak ngajinya? Perbaiki diri kita, perbaiki cara, kebutuhan, menunjukkan butuh kita kepada guru, ya. Baru cari ulama yang benar-benar menyampaikan kita wusul kepada Allah dengan cara ilmu, syariat, hakikat dan ma'rifat. Tidak akan pernah terpisah. Syariatnya benar, engkau akan khusyuk dalam sholat. Syariat, hakikatnya pasti benar, ma'rifatnya pasti benar, pasti benar. Gak usah dipisah-pisahin. Wah, gua mau udah keluar dari jalur syariat, udah sampai hakikat, parah. Enggak begitu. Syariat, hakikat dan ma'rifat itu menjadi satu kesatuan, thoriqoh atau jalan, jalur menuju kepada Allah. Itulah Islam, al-Islam, keselamatan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Final ulama salah satu aqsam, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, selesai pengajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, menjadi pedoman di dalam memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki perjalanan kita, dan pasti insya Allah atas izin Allah menyelamatkan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ngomong-ngomong soal pengajian, pengumuman mulai hari Senin yang ngaji siang sama Ustadz Bagas harus sudah mulai ngaji hari Senin, ya. Jangan kelamaan liburnya. Bagas juga, ya, harus sudah ngaji. Yang ngaji sama Mang Jalal ngaji terusin, ya. Harus ngaji, nggak boleh nggak ngaji. Ngapain nggak ngaji? Ya, jadi kegiatan kita mulai malam minggu ini ya sebagai awal dari kegiatan selanjutnya. Terus maksimalin diri kita untuk mencari keridhaan Allah. Pasti rezekinya gampang, pasti ya kesulitan-kesulitan dipermudah. Tapi kalau kita ngejarnya dunia doang, ya, agama pasti banyak ditinggalnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Tapi kalau kita kencengin nyari agamanya, insya Allah rezeki itu pasti juga. Asal benar nyari ilmu, nyari rezekinya pasti benar, ya. Ada orang dari Pondok Cabe jauh datang ke sini, malam Selasa datang, malam Sabtu datang, malam Minggu datang, jauh dari Pondok Cabe. Serius, insya Allah rezekinya mah nggak pernah habis, nggak pernah habis. Padahal kerjanya guys dapat duit guys setahun sekali dari, tapi tetap nggak pernah habis duitnya. Karena kesungguh-sungguhannya nyari ilmu, kesungguh-sungguhannya nyari ilmu. Awalnya susah juga, disuruh benerin Fatihahnya, lama akhirnya mau juga. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah. Yang benar-benar sungguh-sungguh nyari ilmu agama, dunianya nggak bakal pernah seret, nggak bakal dijamin sama Allah. Tapi kalau yang nyari dunia belum tentu dapat agamanya, dunianya dia belum tentu cukup. Maka dari itu kejarlah akhirah, maka dunia akhirah akan engkau dapatkan. Tetapi kalau engkau hanya mengejar dunia, maka akhirah akan kau tinggalkan di belakangmu. Nauzubillah. Ya, semangat lagi yang ngaji. Ya, malam minggu, tiap malam minggu. Ya, nih yang sering-sering telat, ya Allah. Jangan sampai nanti masuk surganya telat. Ya, kalau telat di sini cuma sejam 2 jam, di sono sejam, di sono bisa bertahun-tahun kan. Ya, ya. Tapi kan masuk surga, wah ya udahlah nggak apa-apa dah, yang penting ngaji. Masih banyak tapinya, nggak apa-apa dah. Gitu. Tapi kan kalau semangat mah insya Allah ya, ngajinya dia semangat, sholawatannya semangat, cintanya makin kencang sama baginda Nabi ya. Sholawat banyakin, istighfar banyakin. Syukur-syukur bisa 1000 sehari itu istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Sekalian belajar huruf go. Baca istighfar 1000 kali sekalian belajar huruf go. Nah gitu dong.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gitu. Dipanggil makan sama Bagas. Adin makan, masya Allah. Lebay itu mah lebay. Ya makan mau makan baik, makanya ini mau makan. Ya intinya gitu ya. Ya. Indah, ilmu agama ini indah men, gak susah. Yang bikin susah mah kita sendiri ya. Ayo sama-sama ya kita mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri pada Rasulullah. Saya juga mohon doanya biar nanti ya bisa membangun ini dengan baik, bisa memfasilitasi teman-teman yang ngapalin Quran, yang ngaji ya, semuanya ya ini jadi semuanya untuk kepentingan umat, insyaallah kita semua selamat dunia wal akhirah. Mohon maaf atas apa kesalahan ucapan saya, dan sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh jajaran panitia dan juga keluarga besar Majelis Warid Intisab yang sudah membantu kegiatan majelis, baik dari pikirannya, tenaganya, uangnya, apapun. Saya ucapkan ribuan terima kasih dan semoga semuanya digantikan, ditambahkan rasa cintanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Fatihah. Li khamsatun udfi biha haral waba'il hatima al-mustafa wal murtada wa kusina thawbar ridha nahnu ma' kullil ikhwan wa khutim bil husna lana wa silna minal adrad falana kanzulahu fil baraya khairu shan kalimatun anwaruha akhmadat harran nirat la ilaha illallah نشرها قد فاح في كل حين وزمان على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا Allah. Hidup ini bagai perjalanan, banyak lubang serta penghalang. Kalau tidak punya pegangan, tersesat jalan sulit untuk pulang. Tanpa guru kami pasti tersesat, beliau mengabdi kami terbantu. Lembutkan hati tidak sesaat, ingin bersama terbimbing selalu. Tersebutlah wali yang agung, wali yang mulia lagi terhormat. Menyebut namanya pasti beruntung, hati bahagia dunia akhirat. Syekh Abdul Qadir pemimpin wali, ilmunya luas tidak terbatas, tidak pernah mengingkar janji. Bersamanya neraka terbebas, pemimpin terpuji lagi mulia. Matanya indah bagai permata, wajah bersinar lautan cahaya.
sosoknya tegap dan berwibawa, sebut namanya tidak sengsara, terbukti bagi para ulama. Kita yang lemah ingin bahagia, kita ikuti mendapat cinta. Ilmunya tinggi menjulang langit, Tuan Sayyidi lautan hikmah. Yang mengikuti takkan pernah sulit, hidup bahagia takkan resah. Sejak kecil sudah mengembara, mencari ilmu tujuan hidupnya. Kejujuran adalah akhlaknya, perampok tunduk dibimbingnya. Penuh derita jalan ilmunya, lapar dahaga sehari-hari, pantang menyerah pedomannya. Demi bahagia di hari nanti, para guru kagum padanya, sudah terlihat kecintaannya. Akhlak mulia kepada sesama, mencintai Nabi jalan hidupnya. Dunia menunggu keberkahannya, kasih sayang ditunjukkannya. Semua wali harap di bawahnya, seakan di bawah tapak kakinya. Kemuliaan langsung dari Tuhannya, selamat bagi yang mencintainya. Nabi Muhammad telah menyebutnya saat beliau belum lahir ke dunia. Sabar ikhlas jadi tuntunan pada orang selalu dermawan, bukan minta tapi memberikan. Akhlak mulia jadi pedoman, hidupnya penuh keajaiban. Menolong orang tak pernah lelah, cinta yang luas tak bertepian. Selamat hanya melihat wajah bersyariat sebagai pondasi damai kami yang bersamanya. Ilmu luas penerang hati, pasti bahagia selamanya. Syekh Abdul Qadir Jailani, manusia agung, pemimpin wali, nafasnya zikir pada ilahi, geraknya anggun sunnah Nabi. Wahai Tuhan, tolonglah kami, jangan biarkan kami sendiri. Tuhan adalah petunjuk kami, jalan selamat sampai ilahi. Tuhan adalah petunjuk jalan, Tuhan pula yang menggenggam tangan. Kami rindu kepada Tuhan, tidak ingin hati terpisahkan. Wahai Tuhan, tolonglah kami, jangan biarkan kami sendiri. Tuhan adalah petunjuk kami, jalan selamat sampai ilahi. Tuhan adalah petunjuk jalan, Tuhan pula yang menggenggam tangan. Kami rindu kepada Tuhan, tidak ingin hati terpisahkan. Alal kafir salatullah, ala syafi salamullah,
salatullah ala syafi salamullah bimuhyiddin khalisna minal bal wa ya Allah bimuhyiddin khalisna minal bal wa ya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.